Ikuti Kalam, kajian live malam hari. Nomor interaktif, telepon 0231 488 281, SMS atau WhatsApp 085 210 943 943. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Insyaallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tuh, Masya Allah. Apa nih? Kopi ada? Kopi ada. Kopi Masya ada. Allah. Oke, sendirian aja, Pak. Iya, ini ceritanya lagi janjian nih. Oh, janjian. Sama siapa nih? Ada deh. Oh, ada deh. Baik. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Allah. Kopi satu ya? Iya, kopi satu. Iya, Masya Allah. Lagi murojaah tadi ya? Ya, gitulah Masya Allah. Pak. Sering dengerin murotal di radio kita emang FM. harus gitu emang. Jadi kita harus sambil aktivitas, sambil murojaah ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini sendirian aja? Enggak, sendirian aja, Pak. Namanya juga usaha lah, mandiri Masya aja Allah. dulu, Pak. Belum bisa Bagus nih. karyawan apa. Iya, anak muda ya. Harus Alhamdulillah. berkreasi, Betul. produktif. Seperti itu. Temennya dari mana, Pak? Masih lama? Ya tadi sih jam-jam segini Oh, janjiannya. jadi sini sanjanya. Assalamualaikum. Ini dia nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Masya Allah. Safid. Sehat, alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Mas Aan, Nih. Iya. sehat ya? Masya Allah. Iya. Bisa Dimas ya? Iya. Masya Allah, saya sering lihat di video radio kita FM, Ustaz ya? Iya, alhamdulillah. Ini berarti Kang Safid ya? Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, makasih banyak loh udah mampir di warung saya ini. Iya. Berarti sering dengerin radio kita ya? Alhamdulillah, sering banget. Masya Allah, Apalagi Masya Allah. acara itu tuh, apa, santai tuh. Apa itu kebanyakannya? sharing tentang akhlak Islami. Oh, akhlak ya. Bukan Akhlak akhwat, Islami. bukan Iya, akhwat. bener-bener, bukan akhwat ya. Kira akhwat. Masya Allah, Iya, Masya akhlak, Allah. betul. Bagus tuh acaranya, Masya Aman, Allah. bahas tentang akhwat aman? Di rumah aman? Aman, Pak, aman. Alhamdulillah, aman. Ya, begitulah, ya? makanya harus Iya. kerja banting tulang buat Oke. di rumah. Masya Allah. Emang harus gitu ya Ustaz ya? Iya. Anak muda ya. Ustaz, pesan apa? Boleh? Kopi boleh? Boleh, Kopi siap. satu. Bang Aan ya, Oke, Masya Allah. siap. Iya, ini emang Bentar ya. ini Ana udah jadi duluan Ustaz. Gak kopinya, Ustaz. apa-apa. Masya Dari Allah, tadi Masya Mas Allah. Safid nunggunya? Enggak, baru aja. Barusan ya? Nah, Alhamdulillah. kan kita janjinya juga jam-jam segini kan? Iya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ini ngomong-ngomong nih, kopi. Iya. Biasanya tuh kalau kopi itu ada temennya Mas Safid. Ada ini lah paling enggak kalau kata orang Jawa kelitikannya ya. Kelitikan Geli dong, Pak, kelitikan mah. Geli itu mah kelitik. Memang kalau di daerah saya, Mas Aan, itu keletikan itu Kelitikan. jaburan. Kalau bahasa di Jaburan. Cirebon itu jabur. Jabur Sama sama. kita itu keletikan. Cuman memang mungkin perbedaannya itu kalau kletik itu sesuatu Iya. yang renyah. Iya, kalau di sini ada nggak yang renyah-renyah? Ada, Pak, ada. Sebentar ya. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Lengkap berarti Mas. Lengkap berarti. Gak sia-sia kita janjian di sini karena Iya. memang menyediakan kopi, Berbagai jenis keletikan makanan ada, juga ya. jaburan ada, Masya Iya, Allah. luar biasa. Jazakallah khairan. Nih, Mas saya Aan. punya jamuran yang istimewa. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini Wah, namanya, luar biasa. Ini ini tradisional banget nih saat. Luar biasa. Iya, Masya Allah. ini jajanan tradisional dari dapur Bunda Ori, Ustaz. Mantap. Masya Allahu Akbar. Di Masya sini Allah, ada Masya Allah. ketan bintul, ada getuk campur, Iya. boletnya ada bola itu? mata, Oh. sama ini agak Inggris-Inggrisan, Ustaz. Apa tuh? Growol. Gerowol. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Monggo bisa dicobain kan Iya. sama Ustaz. Ini sebetulnya makanan-makanan bisa dikatakan makanan jadul tapi bisa bersaing dengan makanan-makanan sekarang. Itu Mas dia, Arif. Ustaz. Iya. Karena dikreasikan ya. Dikreasikan dan memang rasanya luar biasa. Istimewanya juga dari dapur Bunda Ori juga gitu. Selain jajanan masa kini juga jajanan tradisional selalu sedia. beliau. Dan tidak kalah penting menyehatkan ya. Wah, Pastinya. Insya Allah ya. Dari bahan-bahan alami juga. Bahan-bahan alami ya.
Berarti ngomong-ngomong Mas kalau kita nih ada acara nih ya Mas Hafid ya. Iya. Barangkali kita ada acara apa, pesan atau acara keluarga kita bisa pesen dong. Bisa, boleh pesen banget. Allah. Bisa langsung aja hubungi di nomor, belum ada nanti saya kasih nomornya. Iya, Saya iya. kasih nomornya. Nomor di bawah ini barangkali ya. Iya, boleh. Di bawah sini ya mungkin ya. Iya. Masya Allah. Dicoba dulu Ustaz. Coba dulu saya. Mas Hafid dulu, barangkali yang lebih dulu datang. Boleh. Kalau saya katakan orang tua dulu ini masalahnya kelihatannya lebih muda daripada saya. Masya Allah. Silakan. Iya. Ustaz, mau yang mana nih? Masya Mau Allah. yang mana ya? Maaf, saya ambil ini dulu ya, sendok dulu Ustaz ya. Iya. Ini tampilannya menarik Mas Hafid. Menarik Tapi banget belum ya. tentu rasanya ya. Artinya kita buktikan nih. Rasanya tuh gimana coba. Luar biasa. Jadi memang apa namanya jajanan tradisional ini mengingatkan kita pada momen-momen di masa lalu ya. Betul. Biasanya kalau kita makan ini itu pas mau berangkat sekolah gitu Iya, ya. sarapan ya, buat sarapan. Buat ya. sarapan ya. Masya Allah, Masya Allah. Kira-kira yang paling berkesan itu kan memang mungkin kita sudah pernah ngerasain dulu ya. Iya. 20 tahun yang lalu. Kalau saya sekarang umurnya 33. Berarti ya 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu ya. Ya, artinya memang saya belum sekolah sudah ngerasain nih makanan-makanan kayak gini. Iya. Berarti pas zaman SD ya. Zaman SD. Zaman SD. Makanya ini luar biasa ketika kita nongkrong di sini, ada makanan Jabur seperti ini, wah masya Allah spesial banget kita. Luar biasa. Ini udah penasaran nih Mas Aan nih, coba rasanya gimana? Kita ngejep Mas Hafid dulu. Mas Hafid. Masya Allah, Masya Allah. Silakan. Boleh deh. Ya. Ini yang mana aja kan ya? Yang mana aja boleh. Iya. Ini growol nih. Ini growol ya. Jadi emang yang ini salah satunya saya. Growol ya. Masya Allah. Iya, jadi ini Aneka varian singkong ya. Varian singkong. Singkong semua, kecuali Varian singkong. betul. Campur Kecuali itu Iya. ketan tetel namanya. kan, gitu. Oh iya ini. ya, Ketan itu tetel. ketan ya. Kenapa disebut ketan tetel? Karena ditetel pakai kelapa muda tuh. Pas banget tuh, gurih. Iya. Ini lebih paham ini ceritanya daripada sendoknya saya yang jualan. gantian ya. Sendoknya gantian ya. Oh iya nggak apa-apa. Gantian Saya aja. pakai tangan Makanya aja. pakai tangan, Oh emang. iya. Oh iya emang pakai tangan ya. Saya juga penasaran nih dengan growol. Iya. Insya Allah. Ini Growol itu meskipun kata Masan bahasanya Inggris-Inggrisan tapi khas Jawa Mas. Khas Jawa. Iya benar Ustaz, khas Jawa. enak Tad. Enak ya? Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Coba. Ini baru sedikit aja udah ketagihan ya. Gimana kalau kita bahas ini aja, Sud? Rasanya bukan main nih Mas Hafid. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Iya. Meskipun terbuat dari singkong, ini kenyalnya itu nggak kalah sama ketan. Dan manis, ada manisnya, tapi manis itu manis gurih tuh, nggak lebay gitu ya. Manisnya Nggak terlalu manis. Iya, jadi buat teman-teman yang produknya pengen diiklankan kayak produknya Bunda Ori ini, bisa langsung segera hubungi nomor yang di bawah ya, atau di layar kaca kita gitu ya. Jadi ini memang jajanan luar biasa. Sekaligus tadi Ustadz bahas kalau makan ini jadi ingat masa-masa kecil ya. Betul. Jadi kita sekalian bernostalgia ya. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, jadi tadi kita ngicipin jajanannya udah sambil nyeruput kopi juga. Masya Allah. Kopinya Ustadz dicoba Ustadz? Iya. Udah ya? Iya. Tapi masih panas ini. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Dan nostalgia juga tadi udah. Saatnya kita akan membahas satu tema yang tidak kalah penting ya. Masya Allah. Ustadz dan juga Kang Aan bisa ambil faedah juga nih sekalian nih. Boleh ya? Masya Allah. Iya, sambil beraktivitas sambil mendengarkan sesuatu yang bermanfaat, barangkali bisa diambil faedah ilmunya ya. Iya, syukur-syukur nih di kafenya didengerin radio kita gitu ya. Insya Allah ya ke depan gitu. Ada radio Pak, cuman lagi nggak nyolok aja. Oh iya, Masya Allah. Baterainya. Oke, iya. Ya, kita sambil ngobrol-ngobrol ya, Kang Aan ya. Sambil Apa-apa. menyantap hidangan dan juga nyeruput kopi. Kita akan bahas suatu hal yang penting untuk kita pelajari bersama saja. Masih di pembahasan dari kitab Mukhtasar Mausu'atil Akhlaq dalam program santai seiring tentang akhlak Islami. Adapun untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu asy-syaja'ah ya. Betul. Atau kalau kita maknai dalam bahasa Indonesia ini artinya adalah keberanian. Nah memang
tema tentang keberanian ini saya rasa sangat penting untuk kita pelajari bersama, mengingat barangkali di luar sana banyak di antara kaum muslimin yang bermental, mohon maaf, pengecut ya, bermental pecundang gitu ya. Mereka berani terhadap sesama muslim gitu ya, tetapi malah tidak berani atau bermental tadi pengecut ya terhadap musuh-musuh Islam ya. Jadi beraninya itu sesama saudara sendiri gitu, sama saudara muslim sendiri ya. Nah ini kayaknya penting untuk kita bahas bersama Ustaz ya di kesempatan kali ini Ustaz ya tentang asyajah atau keberanian. Tapi sebelumnya disclaimer dulu nih ya. Barangkali buat teman-teman yang punya pikiran, wah berani berarti harus bertindak frontal, harus berbuat semena-mena, karena kan katanya harus berani. Tidak seperti itu tentunya. Makanya biar nggak salah paham, keberanian seperti apakah yang dimaksud dalam pembahasan kita di kesempatan kali ini, monggo Ustaz dijelaskan terlebih dahulu ya tentang asyajah atau makna dari keberanian itu sendiri saja barangkali. Iya, Ustaz. Iya. Memang sudah menjadi kondisi yang sangat memprihatinkan ya. Oke. Ketika satu sisi banyak kaum muslimin itu merasa berani. Iya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika mereka tidak bisa menempatkan keberaniannya pada tempatnya. Oke. Kan? Sehingga keberanian ini yang harusnya kita dengan sebab itu bisa mendapatkan pahala. Karena memang asyajah ini akhlak yang baik. Termasuk daripada akhlak. Cuman karena tidak menempatkan asyajah ini kepada tempatnya yang baik, maka sudah terjadilah apa yang terjadi. Sebagaimana tadi Mas Hafid katakan, ya, satu sisi ya banyak orang yang jadi pecundang, tapi mereka merasa berani karena ya begitu, mereka berani kepada kaum muslimin. Ya, sebagaimana kita saksikan, ya ada satu supporter ya tawuran dengan supporter yang lainnya. Ada. Sampai mungkin tidak jarang kita dengar bahwa terjadi korban pembunuhan. Belum lagi yang bikin miris itu ada satu sekolah dengan sekolah yang lainnya tawuran. Apalagi jam sekarang tuh dikontenin saat. Nah, itu yang ngeri itu. Ya, kayak ngerasa bangga begitu dengan kemaksiatan. Kalau dulu maksiat malu-malu, sekarang karena saking beraninya mereka di tempat yang salah, akhirnya apa ya begitu, dikonteni, viralin, gitu ya. Mau dipenjara nih begitu setelah katakan. Dan tidak ketinggalan pula Mas Hafid, berani itu juga kadang kala dilakukan dengan kezoliman oleh orang-orang yang mengaku dirinya istilahnya yang paling NKRI gitu ya. Wah, sampai membubarkan saudara-saudaranya. Padahal sih Masya Allah ya tidak layak untuk kemudian kita terapkan keberanian ke tempat-tempat yang keliru. Oleh karenanya memang penting sekali Mas Hafid ya pada pertemuan kita sekarang ini membahas satu akhlak yang memang sangat dibutuhkan. Ya. Terlebih di zaman yang kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan eskalasi keburukan itu ternyata lebih bertambah buruk di zaman ini, Mas. Ya, bukan di zaman ini, artinya ya semakin kesini ya semakin buruk, begitu. Memang dari masa ke masa ya, seiring dengan perkembangan zaman bahkan ya, kemaksiatan bahkan kezoliman ya, keburukan itu semakin kesini semakin besar dan mungkin tingkatannya cukup parah gitu saja. Kita bisa melihat sendiri ya, kekufuran terjadi di mana-mana ya, sekitar kita banyak yang melakukan perbuatan kesyirikan gitu ya, percaya terhadap, mohon maaf mungkin dukun gitu ya, yang sifatnya barangkali berbau kesyirikan lah. Belum lagi pemurtadan dari yang sembunyi-sembunyi sampai dengan yang terang-terangan ya, itu kan sangat jelas kita bisa akses beritanya di berbagai media ya. Belum lagi ya mungkin pembunuhan, pemerkosaan dan berbagai bullying juga, kemaksiatan dan juga kezoliman lainnya ya. Ini termasuk juga bagian dari kezoliman, bullying gitu ya. Malasan pernah dibully Masa? Ya dulu lah masa kecil saya. Atau jadi pelaku ini? Enggak. Saya orangnya. Jangan sampai ya. Kelihatannya memang wajahnya wajah-wajah yang baik gitu ya. Kalau sering jadi objek pembulian ya. Tapi nggak apa-apa Mas An. Insyaallah pahalanya dapat gitu ya. Tapi balik lagi nih Mas Aan, tadi Mas Hafid bilang kan katanya semakin kesini semakin miris Mas Hafid ya, keburukan semakin merajalela, begitu. Sebetulnya
kita kalau mengkaji sedikit ya daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mudah untuk kita temui, ternyata ini bukan keadaan yang patut untuk kita kagetkan sebetulnya. Prihatin iya, tapi kalau kaget sih nggak kaget. Kenapa? Karena ternyata 1400 tahun yang lalu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkhabarkan seperti ini. Sudah diprediksi. Sudah dikhabarkan seperti ini ya, sebagaimana riwayat yang datang dari Anas bin Malik ketika didatangi oleh seseorang yang mengadukan tentang kezaliman siapa namanya Hajjaj bin Yusuf. Ya kita tahu kan Hajjaj itu kan ya betapa zalimnya dia, sampai-sampai entah berapa ratus entah berapa ribu kaum muslimin dibantai begitu, dibantai, bahkan ada di antara mereka sahabat yang ikut juga dibantai, tabi'in juga sama dibantai. Maka diadukanlah tentang kejadian tersebut kepada Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti alaikum zamanun ilal ladzi ba'dahu syarrun minhu. Ya, bahwasanya tidaklah datang suatu zaman kepada kalian melainkan zaman yang sesudahnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Ya, isbiru hatta talqaw rabbakum. Ya, sampai ya kalian itu berjumpa dengan siapa? Rabb kalian. Kemudian Anas bin Malik ini menyampaikan kepada siapa? Orang tersebut bahwasanya aku mendengar hal ini dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita perhatikan ya dari zaman ke zaman, kita, kalau saya ini kebetulan lahir di tahun 90-an. Mas Hafid 80-an ya? Cuman menjelang 90 ya kayaknya ya. Kalau misalkan 70-an atau berapa? 2000 kurang dikit lah. Wah bener. Ini wajahnya dewasa banget. Itu agak boros dulu. Iya, dewasa tapi tetap Masya Allah ya. Ada manis-manisnya macam gula gitu ya. Kan ada ininya. Mungkin teman-teman pemirsa bisa nembak. Justru susah. Mungkin pemirsa akan menuduh saya lah yang paling tua. Maksudnya gitu saya David. Iya. Jadi begitu. Artinya Rasulullah sudah mengkhabarkan demikian kepada kita, ya, sehingga buktinya betul apa yang kita saksikan bahwa memang Kejadian. dari tahun 80-an yang Mas Hafid rasakan hingga masuk ke 90-an sampai masuk ke 2000-an begitu ya. Sampai sekarang kita alhamdulillah diberikan waktu dan umur yang sama sehingga merasakan di masa yang sama ini. Ya, kita rasakan ternyata memang benar apa yang disampaikan Nabi. Ternyata zaman ini, ya tahun ini lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu. Kita contoh ambil kasus atau dari sektor kesehatan Mas Hafid. Dulu mungkin kita di tahun 90-an ya, itu jarang kita ada dengar sakit ini, sakit itu ya kan. Paling mentok apa sih? Demam. Begitu ya. Terus apa lagi? Mencret, mohon maaf nih. Ya. Tapi sekarang penyakit banyak sekali, macam-macam begitu. Makanya rumah sakit itu semakin tahun bukannya semakin bangkrut, semakin bertambah. Ya, ini dari satu sisi ya kesehatan. Belum lagi dengan faktor lain, sektor lain seperti keburukan, maksiat. Ya, sebagaimana tadi kita sampaikan, gampang sekarang nemuin keburukan. Ya, keluar dikit rumah saja, gampang kita. Apalagi kita nyalain Facebook atau media, gampang sekali. Mau maksiat model apa ada, begitu ya. Sampai tadi kata Mas Aan lagi tawuran saja dikontenin, kan ini kebangetan, gitu ya. Jadi betul kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah kepada kita agar apa? Bersabar. Sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Rob kita. Gitu. Sebentar Ustaz, garis bawahi ya. Bersabar, tentang bersabar. Dari berbagai tadi penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Jadi sebetulnya apa nih yang kita butuhkan? Ya? Kemaksiatan, kemudian kita juga mendapati banyaknya kesyirikan di mana-mana. Belum lagi tadi disinggung juga tentang pembubaran kajian. Yang dibutuhkan oleh kita tuh sebetulnya kesabaran ataukah keberanian? Iya. Sebetulnya kita butuh dengan dua-duanya, Mas Hafid. Iya. Karena ya satu sama lainnya itu saling berkorelasi. Artinya sabar itu butuh dengan yang namanya keberanian.
keberanian juga butuh dengan yang namanya kesabaran. Bahkan bisa kita katakan kesabaran tanpa keberanian itu sulit terrealisasi. Begitu. Kenapa? Karena yang namanya sabar ya. Saya tanya sama Mas Hafid sama Mas Sa'ad. Sabar itu kan ada macam-macam ya. Iya. Ya coba bisa barangkali dijelaskan Mas Hafid. Sabar itu kan ada macamnya. Insya Allah ya, berarti memang untuk kita berani juga butuh sabar. Betul. Ada korelasi yang Iya. Kalau tadi ditanya kesabaran ada berapa? Ada 3 sih. Iya. Pertama adalah kesabaran dalam menghadapi ujian. Masya Allah. Yang kedua, ketika bersabar ketika kita menjalani ketaatan, dan tentu saja bersabar dalam meninggalkan berbagai macam larangan dan kemaksiatan. Masya Allah. Betul. Masya Allah. Iya, jadi nyatanya Bodoh kesabarannya, sekali, Pak. wah, masya Allah, luar biasa ini baik banget ini. Ini bisa buat kita langganan nih Mas Hafid. Boleh. Kita bisa nomornya, Insya Allah. Ya. Boleh dipesan satu porsi berapa? Satu nampan itu? Satu nampan kurang lebih nanti saya PA aja ya. Saya kasih harga promo maksudnya. Oh, luar biasa. Artinya ada promonya juga. Ada promo. Luar biasa. Ya, Masya Allah. Soal harga di belakang ya. Seharga di belakang. Layar. Layar. Insya Allah. Seaja memang. Iya. Luar biasa. Jadi kembali kepada tiga bentuk kesabaran. Yang artinya kesabaran itu bukan hanya sebatas ketika kita menghadapi ujian. Tapi kesabaran itu juga mencakup ketika kita meninggalkan larangan atau kemaksiatan atau keburukan, juga sabar di dalam menjalankan perintah. Kan begitu ya Mas Hafid ya pesannya. Nah sehingga kita cobalah rinci satu persatu untuk membuktikan bahwa yang namanya kesabaran itu butuh dengan keberanian. Kita ambil contoh kesabaran ketika menghadapi ujian atau musibah. Di antara contoh musibah apa? Sakit. Iya kan? Sakit misalkan sakitnya ini agak berat, butuh disuntik. Harus berani dong. Masa udahlah nggak usah disuntik. Apalagi sakit gitu. Apalagi sakitnya sakit berat yang mengharuskan untuk dioperasi. Na'udzubillahi min dzalik. Gitu ya. Apalagi harus apa namanya? Harus dioperasi. Kalau nggak berani, ya sudah. Ya, bisa jadi malah na'udzubillahi min dzalik, ya bukannya penyakit sembuh, malah mati kasarnya kan, karena gak ada ikhtiar. Iya, bisa lebih parah. Wallahu a'lam. Ini salah satu contoh kasus. Kemudian tadi di awal sempat dibahas bahwa di antara bentuk musibah itu atau ujian kita dibully, gitu ya. Dibubarkan. Begitu ya. Kajiannya. Nah, itu pun ketika kita diuji dengan ujian seperti itu harus berani menghadapi. Ya tidak, jangan sampai kita jadi pecundang yang mau terus dipecundangi, gitu ya. Ibarat kata ketika orang itu zalim kepada kita, ini jangan sampai kita salah persepsi. Sudahlah kita sabar aja terus begitu ya. Enggak usah diladeni ngalah terus, ini keliru. Sebab kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin syarahnya itu menjelaskan bahwa tidak setiap kezaliman itu kita maafkan, gitu ya. Artinya ada kalanya sebagian kezaliman ini ana ambil intisarinya ya. Artinya semakna dengan apa yang dikatakan beliau bahwa sebagian kezaliman ini justru harus kita hadapi. Harus dilawan. Ya, karena ya artinya ketika kezaliman itu justru ketika nggak dilawan, nggak dihadapi, bisa malah makin jadi. Gitu ya, makin besar kezalimannya, makin semena-mena, makin merajalela, begitu. Seperti ya, oleh karenanya ketika kita diuji misalnya dengan bullying, ya, dengan tadi pembubaran kajian, hadapi, begitu ya. Makanya saya ketika mendengar ada kajian dibubarkan kajian, hadapi, tapi dengan sikap yang baik, ya, bukan dengan kezaliman yang sama, ya. Bila perlu ambil jalur hukum begitu ya, dan lain sebagainya ya. Artinya dengan sikap yang legal begitu di mata hukum. Ini contoh kasus Mas Hafid. Artinya menghadapi ujian butuh yang namanya sabar dan keberanian. Sepakat ya? Iya, artinya terus kemudian ada jenis kesabaran yang kedua. Oke. Mas Hafid, Mas Sa'ad, apa itu? Di dalam meninggalkan keburukan, kemaksiatan. Contoh kasusnya seperti ini. Ini mohon maaf ya, tapi nggak perlu juga mohon maaf sebetulnya. Ya, misalkan ada orang yang dia itu
kerja atau berprofesi atau bekerja di tempat-tempat yang haram ya menurut agama. Misalkan mohon maaf pelacuran ya, atau kerja di bank ribawi, atau dia terpaksa kerja di klub-klub malam ya. Maka kalau dia kemudian tahu hukumnya bahwa itu haram ya, dia mungkin nggak keluar tanpa ada keberanian. Harus berani dulu ambil sikap. Nggak mungkin lah intinya kan dia keluar ya mencari pekerjaan yang halal kalau nggak ada tertanam dalam dirinya itu keberanian. Nunggu ilham buat berani. Artinya wah, makanya Mas Hafid, Mas Aan, kita dapati banyak orang-orang yang dia melakukan keburukan, kemaksiatan ya, seperti tadi bekerja di tempat-tempat yang diharamkan tapi nggak kunjung keluar, padahal mereka tahu hukumnya itu haram. Kenapa? Karena nggak ada keberanian ya di dalam dirinya untuk keluar dari pekerjaan tersebut ya. Ini banyak contoh kasus sebetulnya yang bisa menjadikan bukti bahwa yang namanya meninggalkan keburukan itu butuh keberanian. Begitu. Itu kan yang kedua ya. Yang kedua ya. Sekarang satu lagi berarti ya, kesabaran. Bentuk kesabaran yang ketiga. Korelasinya dengan keberanian. Dalam apa tadi menjalankan ketaatan. Iya, ini lebih-lebih. Ya, artinya kalau satu dan kedua itu jelas ya, setelah kita pahamkan bahwa itu juga butuh keberanian. Ini jenis yang ketiga ini itu lebih-lebih butuh akan keberanian. Begitu di dalam menjalankan ketaatan. Contohnya dalam beramar ma'ruf nahi munkar, dalam berdakwah, begitu ya. Mungkin kita sebagai simpatisan dakwah, kalau misalkan nggak berani, ya nggak punya keberanian, kita nggak mau menyampaikan kebenaran karena beresiko, ya tidak? Karena beresiko. Begitu. Resikonya apa? Dibully. Ngapain? Itu adalah ya ngurus saja masing-masing, kan minimal seperti itu. Kadang-kala kita dapati kan ketika kita memberikan nasihat di media ada netizen yang kayak gitu, Mas. Ini jangan-jangan bukan netizen kan? Bukan. Warganet. Iya. Insyaallah. Jadi itu minimal resiko. Ada lagi resiko yang lebih berat ya, dituduh sesat, ya, dituduh menyimpang, ya, ekstrim, sok suci lah, apalah banyak, sok alim lah. Ini padahal masih ringan, tapi ini bagian daripada resiko. Iya. Begitu. Ngapain sih tuh jenggot dipanjang-panjang gitu. Gantengan dipotong. Iya. Cingkrang ya di atas mata kaki, ini kan dalam rangka mengikuti sunnah, tapi di konon dia anggap sebagai apa? Kebanjiran. Tapi malah sekarang menjadi tren loh ya. Iya. Celana cingkrang. Ya mungkin ini bagian dari cara Allah untuk memuliakan syariat Islam ya. Bahkan artis-artis Korea saja kalau saya kadang-kadang sliveran gitu ya, itu mata di atas mata kaki. Tapi bedanya niatnya yang berbeda. Kalau kita dalam rangka untuk mengikuti sunnah Nabi, tapi kalau mereka kan sekedar fashion, tren begitu ya. Begitu. Di Eropa, Amerika banyak yang panjang-panjang ya. Insya Allah. Cuma masalah di niat ya. Baik lagi di niat ya. Insya Allah. Iya, luar biasa. Emang pembahasan kita jadi begitu erat ya korelasinya. Kesabaran dengan keberanian itu sendiri. Betul. Biar lebih hangat kita minum dulu kopinya. Ini anginnya lagi juga luar biasa di sepoi-sepoi. Ya. Kalau BMKG itu lagi 13 km per jam. Oh iya, Masya Allah. Luar biasa. Mas Hafid, coba dulu Mas Hafid. Iya. Bentar saja. Piringnya. Saya lupa naruh piring lagi. Iya. Mumpung di sini kapan lagi? Ini makanan yang susah dicari sekarang. Betul. Begitu. Sangat jarang. Karena sekarang kan serba kekinian. Saat itu juga bisa pakai ini set kelapa set barangkali lebih enak gitu set. Bahkan bisa dibilang puncak kesabaran itu ya ketika kita menjalani ketaatan saja. Betul. Artinya kalau tadi kan yang kita ambil contoh kan tentang amar ma'ruf nahi munkar ya. Kalau misalkan ada dai katakanlah, dia secerdas apapun, sealim apapun, kalau kemudian dia tidak memiliki keberanian, mungkin nggak dia bisa menyampaikan kebenaran. Mungkin dia bisa beramar ma'ruf nahi munkar, menolak kemungkaran. Saya rasa nggak mungkin. Begitu. Nggak mungkin. Nanti terus dakwahnya apa? Ya tentang persatuan terus. Ya sampai kepada orang kafir pun yang dicari persatuan. Begitu kan? Nah, ngomong-ngomong soal dai, kemarin tuh
ada yang lagi viral ya. Masya Allah. Jadi ketika dihadirkan dalam satu panggung bersama dengan tokoh non Muslim gitu ya, satu panggung, audiens banyak nih, pastinya audiensnya banyak dong. Iya. Kan dai ini terkenal, iya. Dai nasional. Iya. Kemudian di situ dibahas atau berbicara tentang salah satu ayat, bukan di dalam Al-Quran, tetapi dalam ayat kitabnya mereka, salah satu tokoh agama Mereka. non-Muslim, agama mereka ini. Dan tapi sayangnya dai ini bukannya menjelaskan gitu ya, antara hak dan batil, bukannya menjelaskan antara ini loh Islam dan ini loh agama mereka, tetapi justru terkesan menyamakan misalnya. Seperti ya apa namanya, mungkin mentang-mentang di situ ada tokoh agamanya gitu ya, padahal audiensnya kaum muslimin kebanyakan. Dan di situ kesempatan buat beliau untuk menjelaskan bahwa ini hak dan ini yang batil. Tapi di sini malah yang terjadi justru sebaliknya, dan agak mengecewakan sih bagi sebagian kita yang mendengarkan gitu saja. Ini termasuk bentuk barangkali menyamakan antara agama Islam dengan agama mereka, antara syariat Allah dengan tata cara beragama mereka, atau bagaimana pandangan Islam terkait fenomena seperti ini? Iya, jelas sekali ya. Memang ini viralnya itu luar biasa ya. Udah skalanya nasional ini. Ya, kalau saya lihat di Facebook, di YouTube atau di medsos-medsos yang lainnya itu nggak jauh-jauh dari pembahasan ini, gitu. Jelas, kalau kita berbicara dari sudut pandang Islam ya, ini sikap atau kalimat kufur ya yang disampaikan dai tersebut. Kenapa? Karena dia menyamakan ajaran Islam dengan apa? Dengan kesyirikan yang ada. dia yang dikatakan oleh mereka, oleh tokoh agama mereka. Ya jelas sekali itu. Saya kira anak SD pun tahu bahwa apa yang disampaikan oleh si wanita tersebut ya, tokoh agama mereka dan Islam itu kesyirikan. Ya, siapa namanya? Ya, begitu Tuhan Bapa begitu ya, menyampaikan kepada sang anak lah apa begitu ya, untuk menyampaikan keberkahan begitu. Tadi Mas Hafid bilang ya tidak, yang Mas Hafid harapkan kan agar si dai itu bisa menjelaskan ya mana yang hak dan mana yang batil. Gak perlu sebetulnya Mas Hafid, asal dia jujur dengan penerjemahan ayat saja sudah cukup sebetulnya. Untuk secara tidak langsung membantah dari apa yang mereka katakan berupa kesyirikan. Karena kan yang si dai ini sampaikan itu kan ayat surat Maryam ayat 30. Ya kan? Qala ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Artinya ketika tokoh agama non muslim ini menyampaikan tentang kesyirikan, tentang adanya nabi yang dipertuhankan, jelas sekali dalam surat Maryam itu ayat 30 itu menegaskan bahwa Nabiullah Isa itu mengatakan apa? Qala ini Abdullah. Ya, bahwasanya aku ini adalah hamba Allah. Mungkin yang dimaksud mereka surat Maryam versi mereka kali. Memang ada Ya, artinya kita sama-sama ya menokohkan Isa. Cuman masalahnya mereka dituhankan, kita ini dijadikan beliau itu nabi ya, menabikan siapa? Nabi Isa. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Maryam ini. Qala ini Abdullah ya ataniyal kitaba, Allah memberikan kepada saya kitab, Alkitab ya, Injil ya yang betul begitu ya, wa ja'alani nabiyya. Jadi memang butuh penjelasannya ya. Iya. Betul sekali. Asal ya ini si dai bisa menjelaskan apa adanya saja sudah cukup untuk membantah bahwa jelas berbeda jauh antara apa? Jelas tidak sama antara Islam dengan apa? Dengan agama mereka. Begitu ya. Tapi kemudian ya dia si dai ini biasa. Sebetulnya dia itu memberikan syubhat, menebarkan penyimpangan itu bukan 1-2 kali. Begitu ya. Sebelum-sebelumnya rekornya juga ada ya penyimpangan, tapi tidak seberat ini. Ya karena kalau sekarang ini syubhatnya itu, penyimpangannya itu sampai pada ranah kekufuran. Yang kalau seandainya seorang muslim meyakini sama antara ajaran Islam dengan kesyirikan, batal keimanannya.
Kan ngeri nih. Ya. Kalau yang menyeru kesyirikan, kekufuran ini dukun-dukun, begitu ya. Terus aliran-aliran sesat. Itu saya kira sudah lumrah, sudah pantas begitu ya, tinggal kita bantah saja. Ini yang bikin miris hati adalah yang menyampaikan itu adalah siapa? Seorang dai yang dijuluki sebagai ahli Quran oleh golongan mereka. Ditokohkan. Ya kadangkala hal-hal semakna atau penyimpangan seperti ini juga disampaikan oleh tokoh-tokoh liberal yang mengaku dirinya muslim. Pantas, Mas. Karena mereka itu belajarnya dari negeri-negeri kafir, pulang kemudian menebarkan keliberalannya, menyamakan antara satu agama dengan agama yang lain. Ini seorang tokoh yang dulunya itu lurus, tapi kemudian berubah begitu drastis. Ya, menyamakan antara satu agama yang memang itu agama yang menyimpang dengan agama Islam. Begitu. Ini kan jelas ya, sesuatu hal yang sangat perlu kita pahami bahwa ini adalah sebuah penyimpangan. Dan ada catatan besar di sini, Mas Hafid, Mas Aan, bahwa kenapa kemudian orang ini, si dai ini tidak menyampaikan kebenaran, minimal menyampaikan terjemah daripada ayat itu. Kalau syukur-syukur bisa mau menjelaskan tafsirnya, itu lebih keren lagi. Tapi nggak usahlah muluk-muluk, ya jelaskan saja terjemahnya. Itu benar-benar akan nampak bahwasanya perbedaan antara yang agama lain dengan Islam itu jelas berbeda. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan tokoh atau dai tersebut tidak menjelaskan secara detail gitu ya? Yang benar adalah benar, yang batil adalah batil gitu ya? Apakah mungkin karena faktor ketidaktahuan? Kalau tidak tahu nggak mungkin juga ya, karena kan katanya hafalannya melotok gitu ya. Saya kira nggak mungkin, Mas Hafid. Khawatirnya gitu ya, khawatirnya malah justru karena faktor keberanian nih yang justru harus ditimbulkan, dimunculkan ya, untuk barangkali berhadapan dengan tokoh non-muslim. Itu yang paling memungkinkan, Mas Hafid. Ketidakadaan rasa syaja'ah dalam dirinya, sehingga dia keluh untuk menyampaikan kebenaran, meskipun hanya sebatas terjemahan daripada surat Maryam tersebut yang menyampaikan tentang kenabian Isa. Ya, kehambaan Isa, bahwa Isa itu hamba Allah, bahwasanya Isa itu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali. Begitu ya. Artinya memang karena tidak ada keberanian dalam hal ini, ya pengecut. Ya. Begitu, kenapa? Aman. Begitu. Aman, Pak. Nah, kemudian Mas Hafid setelah kita tahu ya bahwa fix beliau keliru. Ya, bahkan dengan kekeliruan yang fatal. Karena apa? Ini bisa membatalkan keimanan. Sikap kita berikutnya apa? Bukan mendiamkan, bukan lulu gue, gitu kan? Tapi apa? Menyuarakan, ya, mendakwahkan amar ma'ruf nahi munkar kepada siapa? Kepada manusia. Ya, kalau memungkinkan kita bisa menyampaikan secara langsung kepada dai tersebut, sampaikan. Ya, itu pun tidak cukup, tetap kita harus sampaikan kepada siapa? Kepada khalayak. Ya, kepada publik bahwasanya apa yang dia katakan adalah kekufuran. Sebab sudah kadung ketika dia menyampaikan lewat media, entah berapa ratus juta jiwa. Karena kan kebetulan Muslim itu kan di tahun 2024 itu jumlahnya sekitar 245 juta. Ya, Di Indonesia. seorang Muslim itu jumlahnya banyak karena mayoritas di Indonesia. Bayangkan, rata-rata mungkin saya kira katakanlah 50% dari mereka itu memiliki media. Dan sangat mungkin mereka mendengarkan penyimpangan tersebut. Bayangkan kalau seandainya kita diam, nggak berani untuk bersuara, siapa lagi yang mau bersuara? Ya, yang ada malah Semakin banyak yang mempercayainya dan menerima. Buktinya apa? Setelah kemudian beberapa kita bersuara, pembelanya itu luar biasa. Bahkan tokoh-tokoh pun yang terkenal juga membela bahwa itu bukan sebuah kekeliruan. Gitu, yang sefrekuensi dengan dai tersebut. Ya, ada tokoh yang suka patikan terus tuh konon gitu ya. Gitu dia ngebela tuh konon seperti itu. Saya belum lihat YouTube-nya. Cuman nggak aneh, dari dulu memang yang namanya penyimpangan pasti ada yang pro-nya. Ya, selain ada yang kontranya. Ya, artinya menyampaikan. Sebab kalau kita nggak nyampaikan, siapa yang mau menyampaikan? Begitu. Ya, terus sampaikan, terus sampai umat paham. Ya, ini bukan gibah juga.
Iya. Begitu ya. Pada pertemuan santai sebelumnya juga kan dibahas ya tentang macam-macam ghibah yang dibolehkan, dan kayaknya ini termasuk yang dibolehkan ya. Iya. Karena untuk menerangkan kepada umat tentang penyimpangan ataupun kesesatan seseorang, apalagi orang ini ditokohkan, diikuti ya. Dan perlu difahami oleh para pemirsa nih Mas Hafid. Jangan sampai ketika kita membicarakan hal ini, jangan sampai kita ini dianggap sebagai orang yang pengen benar sendiri. Kan begitu ya? Sudah ngerasa punya kapling surga lah apalah, kan kadang-kadang gitu. Kita ini dalam rangka beramar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, dan ini adalah bentuk kasih sayang kita sebetulnya ya kepada kaum muslimin pada umumnya yang jumlahnya 245 juta jiwa, dan wabil khusus kepada beliau ya, yang seorang dai yang diulamakan oleh kelompoknya, ya oleh pengikutnya. Ini kita ini dalam rangka kasih sayang menyampaikan kebenaran ini, bukan dalam rangka benci. Kalau benci mah kita nggak usah lagi ngurusin mereka, mau menyimpang mau masuk neraka selama-lamanya urusan dia. Kenapa kita mengingatkan? Ya karena ini kita sayang kepada beliau. Ya kita berharap agar beliau itu bisa kembali mengajarkan Al-Quran dengan benar, ya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, cara mengingatkannya juga tidak keluar dari koridor pembahasan akhlak saja, dengan cara-cara yang hikmah, dengan cara-cara yang hak ya, tentunya cara-cara yang diindahkan lah dalam syariat Islam, bukan secara frontal, bukan main hakim sendiri atau ya naudzubillah. Insya Allah Muslim Indonesia orangnya baik-baik lah ya, jadi punya apa namanya, mungkin sudah dasarnya apik gitu ya, orangnya nggak enakan gitu ya, orang-orang Indonesia ramah-ramah gitu ya, itu yang mendasari barangkali fenomena seperti ini tidak sampai membuat kericuhan atau bahkan pertumpahan darah ya. Mudah-mudahan jangan sampai ke arah situ ya. Masya Allah. Makanya tadi ada cara-cara yang hikmah dan cara-cara yang dibenarkan dalam syariat Islam. Nah satu hal lagi Mas Hafid, Mas Aan, ya saya juga sampaikan kepada pemirsa ya bahwa dengan dai yang seperti ini alangkah baiknya untuk tidak mengikuti ya sementara waktu ketika dia tidak rujuk ya pada kekeliruannya yang sangat menyimpang, kecuali dia rujuk ya memproklamirkan bahwasanya ya saya keliru ya saya meminta maaf kepada Allah Ta'ala ya saya bertobat kepada Allah Ta'ala, sampaikan itu ke publik. Maka selama dia kemudian berubah dan menyampaikan kebenaran berasaskan ilmu ya maka silahkan ikuti. Tapi kalau kemudian malah klarifikasinya membela diri bahwa itu bukan kekeliruan, wah ini bahaya sekali, fatal sekali, ya bisa apa? Bisa kufur dia. Begitu. Ya Allahu Akbar. Iya, itu beberapa sikap yang harus dilakukan oleh seorang Muslim ketika mendapati fenomena seperti ini saja. Betul. Ada lagi nggak sikap-sikap yang harus ditunjukkan? Mungkin secara global seperti itu Mas Hafid. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan ya, cuman mungkin karena pertemuan kita kan waktu ya. Iya, ini kasihan nih mau tutup nih kayaknya Mas Aan nih. Tutup jam berapa Mas Aan? Ya kadang jam 10, kadang 9. Masya Allah, artinya nggak nentu ya. Nggak nentu, apalagi sekarang konon ini ekonomi Indonesia itu sedang lesu Mas Aan. Itu dia Sat. Iya. Kalau kadang ya kalau sepi-sepi banget Sat. Iya. Kalau rame banget ya. Iya, pesan saya tetap sabar, tawakal, dan tetap berani menghadapi kenyataan ya. Jangan lari dari kenyataan Mas Aan. Sangat tepat dengan pembahasan kita sekarang ini ya, harus berani gitu ya. Iya, harus punya mental yang kuat ya, punya keberanian yang matang ya, untuk bisa menghadapi mungkin berbagai macam tantangan dalam kita berislam ya, dalam kita menunjukkan kapasitas kita sebagai seorang Muslim gitu ya. Karena kita cukup miris juga ya kalau misalnya kita nggak berani untuk menjalankan syariat ini gitu ya. Mungkin banyak terjadi di luar sana pembubaran kajian juga ya. Itu kan membuat kita miris ya. Miris. Iya, memang jadi pembahasan kita tuh harus apa ya, di kesempatan kali ini nih benar-benar menumbuhkan semangat untuk berani kan. Dakwah itu harus betul-betul membutuhkan keberanian Ustaz ya. Iya. Karena berbagai macam tantangan ya. Jangan kan dakwah Mas Hafid. Dakwah ini jelas ya resikonya besar. Begitu ya. Kita ngamalin syariat saja yang tadi Mas Hafid bilang gitu. Itu butuh keberanian.
Contoh, ini Mas Aan sama Mas Hafid dengan penampilan yang sama, jenggotnya panjang, cingkrangan gitu ya. Kira-kira awal-awal kemudian berpenampilan seperti ini, tantangannya ada nggak? Ada, Banyak. banyak ya. Lagi di lingkungan yang minoritas gitu. Minoritas gitu ya. Sebetulnya mayoritas kaum muslimin, cuman karena memang mereka belum mengerti kali ya hukumnya belum tentang sampai jenggot mungkin ini sunnah, celana cingkrang ini sunnah, sehingga mereka mengolok-olok kadang-kadang. Jenggot dibilang kambing lah gitu ya. Terus cingkrang dikira kebanjiran lah. Ya kita sabar. Tapi tetap kita harus berani menampilkan sunnah ini gitu ya. Sebab kalau kita bukan kita, siapa lagi yang menjaga sunnah ini gitu. Itu saja ada tantangan yang Tangan di internal kaum muslimin betul sekali. Bukan orang kafir loh, kaum muslimin loh, begitu kan? Yang mereka juga mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi yang dialami oleh dai-dai kita ya, dai-dai salaf, kemudian mengalami pembubaran kajian ya, beberapa diantaranya ya. Masjid juga kan. Ada penutupan masjid juga ya. Sempat viral juga ya. Iya. Nah Insya Allah, itu Insya Allah. apalagi kalau kita ngomongin dakwah. Ini juga kita persiapkan nih. Barangkali Mas Hafid, kita, Mas Aan. Punten ya Mas Aan ya. Mas Aan meskipun katakanlah ya, sebagai bisnismen misalkan ya, pengusaha. Ini jangan mengira Mas Aan itu bukan da'i. Bisa jadi dai. Da'i juga. Cuman kan yang namanya dakwah kan semampunya, nggak harus di atas mimbar. Kayak kita nih nongkrong nih, ya kan? Kita ajak Mas Aan ngobrol, kita ajak orang lain ngobrol dan mendengarkan. Ini kita dalam rangka berdakwah dan kita ini da'i. Ya. Begitu. Artinya apa? Kita punya resiko. Ada resiko. Resikonya apa? Na'udzubillahi min dzalik. Secara umum kita dapati. Tadi Mas Habib bilang apa? Di sebagian dai itu, sebagian dai justru luar biasa resikonya. Ada yang mau dibunuh. Kalau tidak salah, bukan sekedar ancaman Mas Hafid. Bener-bener mau dibunuh. Benar-benar mau dibunuh. Ustadz Yazid hafizahullah, rahimahullah. Itu gimana dulu? Ya, benar-benar dulu tuh dikepung sama preman. Ya, alhamdulillah Allah selamatkan. Ya, beliau. Tapi beliau bukannya mundur, bukannya hilang dari permukaan bumi untuk menjadi seorang dai, beliau malah gencar berdakwah. Ya, dengan menulis buku-bukunya, dengan ceramah-ceramahnya yang kalau kita lihat itu jujur sekali ekspresi wajahnya itu nggak ada rasa takut. Untuk menyampaikan tauhid, memperingati kesyirikan-kesyirikan, memperingatkan tentang bahaya-bahaya amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di luar biasa dan patut kita untuk contoh keberanian beliau. Ya, dan ya kita harus tahu bahwa di zaman ini itu orang yang memegang syariat, yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, agama Islam, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-qabid al-jamri. Seperti orang yang sedang memegang bara api. Pernah Mas Hafid megang bara api? Enggak pernah. Kalau panas, jangankan bara api, kita kena nalpot aja udah mau nangis. Oh iya benar-benar. Panas kan? Panas. Dan kita rasakan ini ketika kita mencoba untuk mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, belum berdakwah saja baru mengamalkan sudah dikritik, sudah hina, sudah dibully, apalagi berdakwah. Ya, dan hal ini juga disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika beliau baru menerima wahyu setelah dari Gua Hira, dan beliau merasa takut ya, karena baru mengalami bertemu dengan Jibril ya, artinya baru mengalami kejadian seperti itu yang sangat menakutkan ya beliau ini. Maksudnya kondisi yang sangat menakutkan sehingga beliau itu merasa butuh supaya dihibur oleh Khadijah. Maka beliau setelah dari Gua Hira, beliau datang ke rumahnya, berkata kepada Khadijah, Zammiluni, tolong selimuti aku. Kemudian Khadijah menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menenangkan Nabi. Dan kemudian keesokan harinya, ya Khadijah membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Waraqah bin Nufail. Waraqah bin Nufail ini Nasrani tapi garis lurus. Ya, jadi memang masih berpegang teguh kepada ajaran Nasrani yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Begitu. Jadi paham betul tuh isi-isi kitab Injil yang betul. Ya. Sehingga ketika disampaikan kepada Waraqah bin Nufail tentang kronologi yang dialami oleh Nabi ketika di Gua Hira, apa kata beliau? Ya, ini namus. Jadi Jibril, ya yang dimaksud Jibril itu adalah namus itu maksudnya Jibril. Ini adalah
yang datang kepada Nabi Musa. Begitu. Dan beliau berharap begitu ya, bisa membela Nabi, bisa mengikuti Nabi, begitu. Dan beliau sampaikan bahwasanya Nabi itu akan diusir. Begitu. Nabi itu diusir dan Waraqah berharap bisa maksimal membantu Nabi andai kata beliau masih hidup nantinya. Begitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikabarkan seperti itu mungkin heran ya dan kaget. Ya, sehingga beliau bertanya kepada siapa? Kepada Waraqah. Ya, apakah kaumku akan mengusirku begitu ya, semakna dengan hadis beliau. Heran gitu bertanya kepada Waraqah. Iya, kata Waraqah, tidaklah seseorang membawa ajaran seperti apa yang kau bawa, ya pasti dia akan dimusuhi. Gitu ya. Jelas sekali di sini ya. Karena historinya sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Betul. Ya. Artinya apa Mas Hafid, Mas Sa'ad? Ketika kita sudah komitmen untuk mengambil jalan dakwah atau ingin ikut andil dalam dunia dakwah, apa sih isi dakwah itu? Risalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisikan tauhid, akidah, tentang ibadah yang benar, tentang akhlak yang benar, dan itu disampaikan kepada manusia. Resikonya apa? Dimusuhi. Jadi omong kosong. Kalau dakwah ini pengen aman, cari aman, gak dimusuhi, omong kosong. Kalau akhirnya pola pikirnya seperti itu, ingin aman, ya, karena gak berani menyampaikan hak, akhirnya apa? Ya cari aman, ya, gak apa-apa nyimpang, ya, yang penting apa? Terkenal, yang penting cari masa, ya, meskipun berdiri di atas penyimpangan. Begitu. Iya. Bisa mendapatkan ketenaran dan juga popularitas. Iya. Ada contoh lain nggak? Kalau tadi kan kita kaitan keberanian ini dengan amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Barangkali kita bisa lebih detail supaya suasana kita semakin malam, Semakin hangat. Masya Allah. Iya. Artinya Mas Hafid, keberanian itu kan memang tidak hanya mencakup dengan amar ma'ruf ya. Secara umum seluruh ketakwaan itu butuh keberanian. Jadi antaranya tadi amar ma'ruf nahi munkar dan jihad fisabilillah. Ini adalah amalan atau ketaatan yang paling mencolok, ya, di mana kita orang yang hendak berjihad itu tentu gak bisa kita berjihad kalau kita pengecut, seperti orang-orang munafik. Itu ketika diajak oleh Rasulullah untuk berjihad kemana? Di peperangan Uhud, dia so'iyah, ya, mengumpulkan golongannya untuk ikut berperang kepada Nabi, tapi di tengah perjalanan akhirnya melipir dia, takut dia. Begitu. Jadi orang-orang munafik, orang-orang kafir itu hakikatnya mereka itu pengecut. Begitu. Beda dengan orang-orang yang beriman. Makanya ketika kemudian mereka melipir, tidak dipermasalahkan oleh Nabi. Sok aja, artinya Nabi nggak takut. Nabi nggak. Sebuah pilihan ya. Iya, begitu Mas Hafid. Nah, adapun apa namanya tentang peperangan, ya, keberanian itu memang ada ya, harus ada di dalam peperangan. Begitu. Oleh karenanya ya ketika kemudian apa namanya di dalam kitab Mukhtasar Mawsu'atil Akhlaq membahas tentang asyaja'ah, maka ya disebutlah dalil tentang apa namanya berani menghadapi musuh dalam peperangan. Jihad fisabilillah. Sebagaimana disebutkan di sini, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Ya wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa dengan orang kafir ya di medan peperangan, maka jangan kalian lari ke belakang. Maksudnya apa? Lari dari medan perang. Ini nggak boleh. Begitu. Ini At-Taubah atau Al-Anfal? Ini surat Al-Anfal ayat 15. Hafid Quran, namanya juga Hafid ya. Insyaallah. Ini ayat berapa tuh? Kalau peperangan Berapa? biasanya At-Taubah. Nyambung juga dari Al-Anfal. Iya. Surat ke-8. 8, Masya Allah. Ini surat Al-Anfal ayat 15. Ini perintah agar kita itu tetap berani menghadapi musuh ya di medan perang. Ya, artinya peperangan itu harus ada keberanian. Begitu Mas. Karena kan resikonya besar ya. Dakwah aja sudah seperti itu, apalagi peperangan. Resikonya apa? Mati, gitu kan? Resikonya minimal ditawan, gitu ya. Kalau nggak menang, ya kalau nggak mati di medan perang, ditawan menjadi tawanan orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Allahu Akbar. Jadi memang harus dibutuhkan keberanian ya, Kang Aan ya, dan juga teman-teman pemirsa dalam kita bahkan tadi
jihad fisabilillah ya. Iya, tentunya menarik kalau kita misalnya berbicara tentang jihad fisabilillah, tapi nggak berbicara tentang kisahnya Nabi dan juga para sahabat ya, supaya kita semakin termotivasi nih Ustaz, untuk memiliki salah satu akhlak yang masya Allah ya, yaitu asyaja'ah atau berani nih Ustaz. Kisah-kisah apa aja Ustaz yang kiranya bisa menumbuhkan semangat dan juga motivasi bagi kita untuk berislam secara benar, untuk menjalani ketaatan dalam kehidupan di dunia ini Ustaz. Baik, kisah ini sangat banyak ya. Baik yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bagaimana keberanian beliau ya di medan perang, sebagaimana dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu bahwa ya beliau menyaksikan Nabi itu ketika perang itu paling dekat dengan musuh. Artinya layaknya prajurit. Kalau kita itu di tentara itu ada jenderal, kemudian ada turun lagi ada apa namanya letkol panglima nanti di atas ya, jenderal ada di atas panglima itu, dia di bawah panglima ada jenderal, ada maijen, ada letjen gitu, ada brigjen begitu ya. Nanti kemudian di bawah ada letkol, ada letnan, ada mayor begitu. Oh gitu ya. Dan kemudian ada serasa dulu saya cita-cita jadi tentara Mas. Masya Allah. Gitu ya. Saya sudah sempat daftar juga di sini di Cirebon ya, untuk daftar. Ya alhamdulillah ala kulli hal nggak jadi gitu kan. Semoga jadi tentara Allah ya. Insya Allah. Gitu ya. Ini udah jadi tentara Allah ini ya. Biasa kan Nah itu artinya Rasulullah meskipun beliau adalah seorang panglima pengatur strategi perang, tapi beliau itu justru paling depan ketika perang. Oke, jadi all in one ya. Iya, pengkonsep juga, mengatur strategi juga ya. Bahkan terjun di lapangan paling depan. Betul sekali. Akbar. Karena biasanya kalau di kita kan ya, yang namanya ketua kan balik layar ya. Sebaliknya. Nggak usah ikut-ikutan deh, saya di balik layar aja gitu kan. Kangen ya. Itu nggak sih? Tapi Masya Allah ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah keberanian yang paripurna. Allahu Akbar. Dan Mas Safid, Mas Aan, itu peperangan itu apa namanya, kalau kita sering kali lihat itu kalah jumlah kaum muslimin itu, ya kan? Di saat misalkan orang-orang kafir itu bisa ribuan, paling berapa? Kaum muslimin ratusan, gitu kan? Luar biasa. Tapi dengan keberanian beliau dan para sahabatnya, biiznillah, akhirnya kocar kacir mereka. Ya, musuh-musuh Islam itu kalah, begitu ya, menghadapi Persia, menghadapi Romawi, begitu ya, sampai ngirim surat kemana dikirim surat, nggak mikir. Artinya pakainya iman, soalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan iman dalam menghadapi kehidupan, ya, menghadapi tantangan hidup. Ya, tentu pikiran Rasulullah cerdas dipakai, tapi ditundukkan dengan keimanan beliau. Ini sekelumit keberanian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Anas bin Malik, ya, bilang, ya, menyampaikan bahwasanya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nas, ya, kemudian wa asja'an nas, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling baik ya akhlaknya, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling apa? Orang yang paling berani. Ya dibuktikan tadi, dikuatkan oleh kesaksian Ali radhiyallahu anhu. Ini luar biasa. Oh, ya luar biasa. Kita kalau kita dengar kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ini kayak tertampar gitu ya. Kayak jadi merasa Malu ya, merasa malu ya, merasa kayak bukan apa-apa. Kayaknya mustahil deh kalau kita jadi seperti mereka ya. Tapi memang faktanya ada gitu, dan betul-betul Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelajaran kepada kita sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang, bahwa mereka para nabi ya, maksudnya sebelum Nabi Muhammad SAW kan ada juga para nabi yang mendapatkan ujian yang serupa saja ketika mendakwahkan tauhid. Bahwa ada pada zaman itu, di zaman Nabi SAW dan juga para sahabat, mereka begitu kuatnya dalam berpegang teguh menjalani syariat Islam, bahkan taruhannya adalah nyawa. Makanya kan banyak sahabat Nabi yang akhirnya wafat di medan perang ya. Dan mereka, coba bayangkan, kita lebih malu lagi loh Mas Hafid, Mas Aan, ketika mendengar keberanian Abdullah bin Umi Maktum. Beliau orang yang buta, tapi beliau maksa ikut perang. Ya, beberapa kali beliau maksa supaya ikut perang, akhirnya diizinkan beliau ikut perang, walaupun hanya sebatas memegang bendera saja, nggak ikut perang pakai pedang. Tapi beliau itu memang
luar biasa keberaniannya. Lebih malu lagi kita. Tapi Mas Hafid, meskipun memang kayak mustahil, tapi memang kan fakta kan? Ya, fakta sejarah ada disampaikan dalam kitab-kitab, terutama dalam Al-Quran bagaimana keberanian mereka para sahabat Nabi. Sehingga ya meskipun dianggap mustahil, tapi ada. Ya berarti nggak mustahil bagi kita untuk mengikuti mereka. Untuk seperti mereka dalam ketakwaan. Ada potensi. Jadi jangan pesimis ya. Ya Allah kita malu, bolehlah kita malu. Kayak ngerasa ditampar bagus ya. Kita diingatkan dengan perilaku mereka. Tetapi ya peluang agar kita bisa seperti mereka itu besar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan kepada kita ya hambanya untuk apa? Untuk bisa mengikuti mereka. Sebagaimana disebutkan ya dalam At-Taubah. Ini baru At-Taubah Mas Hafid ya. Ayat yang ke-100 apa kata Allah Ta'ala? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha. Ya ini luar biasa ya. Jaminan yang Allah berikan kepada siapa? Yang kepada orang-orang yang mau mengikuti para sahabat dengan baik, maka apa? Surga. A'adda lahum ya jannatin tajri tahtahal anhar. Ya, Allah siapkan bagi mereka apa? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan enggak sementara kita di surga. Kalau kita mau mengikuti apa namanya kehidupan sahabat dengan baik, ya. Khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Begitu, Mas. Jadi memang ada potensi untuk kita bisa paling tidak mengikuti lah jalannya Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa meniru ya, untuk bisa mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Wah iya. Insyaallah barakallahu fiik atas ilmu yang telah disampaikan ya. Obrolan-obrolan yang sangat ini ya, kangen ya. Sangat berbobot ya. Daging semua ini obrolan kita. Masyaallah. Sebagaimana makanan ini. Sebagaimana makanan ini Mas Hafid, gak ada tulangnya nih, daging semua ini. Iya. Tak bertulang. Ada kayak keletikan nih gitu ya. Oh, ini. Iya, tapi Ada keripik begitu ya. Ada keripik. Masya Allah. Ini juga keripik ini makanan khas juga Indonesia. makanan khas juga ya. Gak ada di Mungkin Ustaz mau luar nyobain. negeri. Boleh. Ini aja yang ada segel. Siapa takut katanya Mas Aan ya. Ini dari Apa nih? Nama produknya apa nih? ini namanya produk keripik pisang melumer, Sa. Ini luar biasa ya. Yang ini singkong, ini pisang nih. Masya Allah. Saling apa ya? Saling melengkapi. Melengkapi begitu ya. Sebagai sepatu saat sepasang dan saling menyatu. Karena kita pecinta alam ya. Oke gitu. Berarti makanannya dari alam. Jadi alami semua. Ini Kopi pisang. juga kan alam. Ya. Bener. Enak nggak sih? Ada sih. Ini coklat ya rasanya. Pahitnya kerasa. Natural begitu ya. Coklat. Manisnya juga tadi nggak lebay ya. Manisnya pas gitu, Masya Allah. Satenya kalau Ini pesan di mana, Mas Aan? Pesan di mana ini? ini pesan di balik layar ya. Boleh di balik layar Masya aja, Allah. Sat. Tapi luar biasa ya. Bisa Artinya dipesan toko sini, Sat. malam ini nih Mas Aan ya saya acungi jempol ya. Menunya nih Masya Allah. Syukuran, Sat. Ya ini luar biasa enak nih. Lagi-lagi, Sat. Produk dari dapur Bunda Ori ini juga luar biasa. Insyaallah, luar biasa. Mantap. Mantap ya. Baik, kita kayaknya harus pamit nih, Kang Aan. Nih, Udah nih. jazakallah khairan ya. Padahal masih banyak ini makanannya. Udah. Sambil ngobrol apa-apa. Udah malam soalnya ya tadi. Malam ada. Ya, kemalaman. Tenang Mas Aan, insya Allah kita mudah-mudahan pekan depan ya, kalau nggak ada kesibukan dan nggak ada halangan, insya Allah kita balik lagi ke sini, ngopi bareng, ngobrol bareng, ya terus menyampaikan kebenaran, insya Allah. Ya. Nah, Mas Hafid. Hati-hati jalannya, Ustaz. Nah, Tadi Ustaz lewat mana? lewat sini. Oh, sini. Parkir di sana. Ya, Iya. mangga Tadi Mas anak sini. Aan. Ayo Mas Aan. Syukuran, Sat. Assalamualaikum warahmatullahi Jalannya. Ini saya ya transfer aja, Pak. Oh ya, siap. Transfer ya. Transfer aja. Oh, iya. Nggak bawa cash soalnya. Iya. Assalamualaikum. Abang, salam. Masya Allah, alhamdulillah, obrolannya sangat luar biasa ini. 94,3 FM Kita Radio.